Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2. Menggali isi teks penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan, eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPS 3.2. Memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 4.2. Menceritakan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kompetensi dasar IPA 3.4. Memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4. Membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Anak-anakku, baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Pak Habibie berikut ini ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan penasehat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang. seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method
yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut ya. Nomor 1, apa topik masalah dari teks tersebut? Nomor 2, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Selanjutnya, sekarang cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Pada pembelajaran sebelumnya, perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Yang pertama, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI? Jelaskan alasannya ya. 2. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Nomor 3. Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya ya. Anak-anakku, tahukah kalian kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut ya. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Tahukah kalian, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, sekarang amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Kemudian jawab pertanyaan berikut ya. 1. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi, pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. 2. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah, sekarang amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan, hingga sampai pada dirimu.
Nah, ceritamu itu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Kamu dapat memajang hasil karyamu di kelas sebagai bahan belajar teman yang lain. Tahukah kalian persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel? Kalau rangkaian seri disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian, mati satu, semuanya mati, dan hemat kabel. Kalau rangkaian paralel disusun berderet, terdiri dari dua atau lebih rangkaian, satu mati, lainnya tetap berfungsi. Boros kabel. Persamaannya untuk menyalakan peralatan listrik. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.